Halo Tribuners, seneng banget karena udah weekend dan saatnya liburan. Dan hari ini Tribuners, Ratu Sejati menemani Anda di Live Travel Update Sabtu 11 Desember 2021. Sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa lokasi di Indonesia hingga tips berlibur sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, Tribuners, bagi Anda yang suka menghabiskan waktu di lokasi yang memiliki suasana tenang, Anda bisa berkunjung ke Bendungan Brabasan. Lokasinya ada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Selain suasananya yang tenang, pemandangannya yang indah, serta udaranya yang sejuk, sangat membantu Anda untuk merefresh kembali pikiran. Selengkapnya sudah ada Rangga di sana. Selamat sore, Rangga. Halo, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik, Rangga, bisa diceritakan bagaimana suasana di Bendungan Brabasan ini? Kemudian dijelaskan juga nih ada spot apa saja yang bisa dinikmati di sana. Silakan Rangga. Baik rekan Ratu dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi Bendungan Brabasan ini berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, tepat banget di belakang pasar Brabasan. Jadi kondisinya rekan Ratu dan Tribuners, ini memang bendungan ya, bendungan yang sudah lama ada. Tempatnya sejuk banget karena dikelilingi berbagai macam pohon, baik itu pohon karet maupun pohon sawit begitu. Jadi di bendungan ini benar-benar terasa sejuk, sembari melihati keindahan pemandangan pastinya di Bendungan Brabasan di Kabupaten Mesuji ini. Baik, kemudian Rangga, saya penasaran untuk bisa menikmati suasana tenang di bendungan ini. Kapan kira-kira waktu yang pas untuk bisa menikmatinya di Bendungan Mesuji? Bendungan Brabasan ya, maksud saya. Ya. Siap rekan Ratu dan Tribuners, jadi waktu yang paling tepat untuk bisa menikmati keindahan bendungan ini yaitu di sore hari. Karena selain bisa menikmati keindahan bendungan ini, juga banyak juga nih para pemancing yang ada di sana. Jadi juga bisa melihat aktivitas yang ada di Bendungan Brabasan ini rekan Ratu dan Tribuners, begitu. Baik, di sore hari, kemudian bisa merasakan suasana tenang, kemudian cuaca yang sejuk, dan tentunya juga pemandangan yang indah. Nah, untuk bisa mendapatkan itu semua, apakah ada tiket masuk begitu yang harus dibayarkan atau seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, jadi Bendungan Brabasan ini memang gratis ya, terbuka untuk umum, jadi buat siapapun bisa langsung aja berkunjung ke Bendungan Brabasan ini karena dijadikan tempat umum khususnya bagi masyarakat di Desa Brabasan. Jadi tidak dipungut biaya, begitu rekan Ratu dan Tribuners. Kemudian terakhir Rangga, untuk bisa menuju ke Bendungan Brabasan ini, seperti apa rute yang harus dilalui dan aksesnya bagaimana? Silahkan. Baik rekan Ratu dan Tribuners, untuk rutenya sendiri, berhubung ya di Desa Brabasan ini berada tepat di tengah-tengah Kabupaten Mesuji, jadi sangat strategis sekali tentunya. Untuk para pengunjung misalkan dari Pasar Simpang Pematang, karena di Simpang Pematang ini adalah tempat awal masuk Kabupaten Mesuji, itu bisa ditempuh dengan waktu 20 sampai 25 menit, begitu rekan Ratu. Lalu kalau misalkan pengunjung ini dari Bandar Lampung bisa lewat jalan tol gitu kan, bisa lewat jalan tol dengan jarak tempuh 2,5 jam sampai dengan Pasar Simpang Matang. Jadi sekitar 2,5 jam lah ya bisa sampai Bendungan Brabasan ini, begitu rekan Ratu dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga atas informasi dan juga rekomendasi destinasi wisatanya yang ada di Kabupaten Mesuji. Terima kasih Rangga.
Selanjutnya Tribuners, untuk Anda yang hobi memelihara burung kicau, Anda bisa mampir ke Teluk Betung Tribuners. Ada tempat kontes burung kicau tepatnya di Sumur Putri. Nah, setiap minggu lokasi ini dipenuhi oleh pecinta burung kicau lantaran selalu ada kontes, mulai dari kontes murai, kenari, hingga lovebird. Nah, selengkapnya sudah ada Hendra di sana. Selamat sore, Hendra. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Hendra, ini kan untuk lokasi tempat kicau. Ini kalau di sana biasa disebut dengan gantangan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya gantangan itu seperti apa sih dan apa saja aktivitas yang dilakukan di lokasi gantangan Sumur Putri ini. Silakan, Hendra. Oke, baik ya Ratu. Bagi masyarakat lokal sendiri, gantangan itu berasal dari kata gantung ya. Karena bisa kita lihat burung-burung di sana digantung dengan menggunakan sangkarnya. Untuk gantangan sendiri, biasanya masyarakat sekitar menggunakan untuk kontes kicau, khususnya burung-burung yang memiliki suara yang indah ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa dilihat ya, memang bentuknya digantung-gantung seperti itu. Untuk diadakan biasa lomba ataupun hanya sekedar hiburan. Begitu rekan Ratu. Kemudian apakah memang untuk kontes-kontes yang diselenggarakan ini hanya diadakan di hari-hari tertentu saja atau seperti apa, Hendra? Biasanya kalau untuk lomba ya memang di hari-hari tertentu, biasanya itu di hari Minggu. Cuman kalau untuk sekedar hiburan atau latihan, mereka biasa menyebutnya latihan itu tidak menentu harinya. Biasanya juga di hari-hari weekend seperti Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu jadwal-jadwal ramai biasanya. Apakah lokasi ini terbuka untuk umum, Hendra, atau memang hanya dikhususkan begitu untuk mereka yang memiliki burung kicau saja, dan apakah ada tarif khusus untuk bisa menonton begitu? Untuk lokasi ini umum ya, terbuka untuk umum, tidak terpaku juga pada biaya. Siapapun yang ingin memakai dari komunitas apapun itu terkait pecinta burung kicau ya, semua bisa masuk dan bisa memakai tempat lokasi tersebut. Begitu nih ya, begitu Ratu maksud saya. Baik, terima kasih Hendra atas informasinya hari ini, dan Tribuners, untuk Anda pecinta burung kicau begitu ya, bisa mampir saja ke lokasi yang tadi sudah direkomendasikan oleh Hendra. Terima kasih Hendra. Berikutnya Tribuners selalu mengajak Anda ke Pantai Sewu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pantai Payung Sewu merupakan tempat wisata yang menawarkan liburan lengkap dan kerap dijadikan pilihan destinasi untuk liburan akhir pekan. Nah, seperti apa pesona Pantai Payung Sewu ini? Yuk langsung saja kita menuju ke Septi yang sudah terhubung juga. Selamat sore, Septi. Selamat sore, rekan Ratu. Ya. Baik, Septi, boleh dijelaskan lokasi tepatnya Pantai Payung Sewu ini? Silahkan. Ya, jadi buat Tribuners ya yang akan berkunjung ke Pantai Payung Sewu ini, lokasinya berada di Jalan Raya Sigandu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian boleh digambarkan, dideskripsikan begitu seperti apa indahnya Pantai Payung Sewu ini? Ya, jadi Pantai Payung Sewu ini ya merupakan tempat wisata yang berkonsep liburan lengkap, karena di mana Tribuners jika berada di Pantai Payung Sewu ini bisa menikmati keindahan dari pantai yang eksotis, dan di sana terdapat juga payung-payung yang ada di atas pohon Cemoro Sewu itu, dan di situ juga terdapat kursi-kursi plastik yang bisa digunakan Tribuners bersantai bersama keluarga dan menikmati keindahan pantai Cemoro Sewu. Payung Sewu. Baik, kemudian di Pantai Payung Sewu ini ada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dan ada fasilitas apa saja yang sudah tersedia di Pantai Payung Sewu ini? Ya, baik. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan jika berada di Pantai Payung Sewu ini, Tribuners bisa berburu foto, terus bisa menikmati keindahan Pantai Payung Sewu, dan di sini juga bisa berburu kuliner. Seperti itu, Ratu. Kemudian untuk harga tiket masuk ke Pantai Payung Sewu ini boleh disebutkan, Septi, dan juga mungkin untuk akses serta rute untuk bisa menuju ke Pantai Payung Sewu ini. Ya, jadi untuk harga tiket masuk ke Payung Sewu ini, jika Tribuners ingin menikmati keindahan Pantai Payung Sewu, itu hanya
hanya membayar parkir untuk kendaraan bermotor itu hanya 2.000 dan untuk roda 4 atau mobil itu hanya membayar sebesar 5.000 saja. Dan untuk panduan rute ke Pantai Payung Sewu ini, jika kita dari alun-alun Batang itu, kita berjarak sekitar 13 meter. Itu kilometer. Baik, lalu terakhir Septi untuk Tribuners nih yang hendak menuju ke Pantai Payung Sewu, adakah tips khusus dari Septi begitu? Ya, jadi jika ingin berkunjung ke Pantai Payung Sewu ini ya, ada tips jika berkunjung ke sana itu lebih baik kita bisa sore hari, karena di sana kan kita bisa melihat keindahan. Kalau menjelang sore itu kita bisa melihat keindahan senja juga di Pantai Cemoro Sewu, dan jika ke sana kita juga harus berhati-hati karena memang di sana juga ada, boleh kita berenang di sana tapi tetap untuk orang tua yang membawa anak untuk tetap menjaga anak-anaknya jika ingin berenang di Pantai Payung Sewu. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Septi atas rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda Tribuners yang berada di Kabupaten Batang. Ini bisa menjadi satu pilihan ya. Selanjutnya, warga Kota Padang ini ada yang berinovasi Tribuners dengan bahan jamur. Warga tersebut bernama Tutiersi 28 tahun. Nah, Tuti ini berinovasi dengan bahan jamur, kemudian membuat mulai dari rendang, nugget, hingga es krim jamur. Wah, menarik sekali ya. Langsung saja sudah ada Rezi di sana. Selamat sore, Rezi. Sore, Ratu. Baik, Rezi, bisa dijelaskan soal es krim jamur ini? Sangat menarik ya, silahkan. Iya, jamur ini terdapat di Kota Padang ya, di mana makanan jamur ini menurut warga yang budidaya jamur ini dan juga menjadikannya telahnya menjadi es krim, di mana dikatakan bahwa es krim jamur ini rendah lemak sehingga bisa untuk warga yang sedang diet atau masyarakat yang diet bisa mengkonsumsinya gitu. Dan juga ada kandungan vitamin B di dalamnya gitu. Ini menarik ya, di mana budidaya jamur ini dikelola oleh seorang perempuan atau warga Kota Padang yang awalnya berawal dari coba-coba, dan hingga saat ini sudah dapat mengolah jamur menjadi es krim, jadi pentol, dan beragam makanan lainnya gitu. Itu Rata. Lalu Rezi, ini kan makanan yang kalau boleh saya bilang ini sangat unik begitu ya, berbeda dari yang lain. Lalu untuk idenya sendiri ini dari mana, Rezi? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan pengelola atau pengolah bahan jamur ini, di mana awalnya coba-coba untuk menanam jamur, lalu berkembang, lalu diolah menjadi, di mana saat itu dia sedang ingin makan atau es krim gitu. Jadi bahan-bahannya sudah tersedia dan begitu mencoba-coba untuk membuat es krim ala versi dia sendiri gitu, menggunakan jamur yang ada di budidaya yang ada di rumahnya gitu, Ratu. Sehingga diolahlah pada hari itu dan juga belajar dari media sosial tentunya, sehingga tercipta es krim jamur tiram gitu. Kemudian untuk es krim jamur ini kan sangat menarik, sangat unik. Lalu untuk dipasarkan, apakah sudah dipasarkan, dan jika memang sudah dipasarkan, ini sudah dijual kemana saja, Rezi? Iya, untuk es krim khusus es krim jamur ini sudah dipasarkan, namun lebih kepada pesanan gitu. Dimana kalau ada masyarakat yang mau memesan, misalnya yang paling banyak untuk olahan es krim jamur datang dari luar kota gitu. Seperti es krim jamur datang sudah ada dari pesanan dari Jakarta dan provinsi lainnya gitu. Sedangkan untuk jamur mentah sendiri itu masih lokasi Sumbar. Baik, kemudian Rezi, ini kan pasti sudah coba ya, seperti apa rasanya es krim jamur. Boleh dideskripsikan apakah sama dengan es krim pada umumnya atau ada rasa yang berbeda begitu, Rezi?
Iya, untuk rasanya pastinya lembut ya itu. Mana kita makan es krim ini lembut, mana ada ciri khas atau berbeda dari es krim biasanya, dan juga tentunya ini cocok untuk masyarakat yang ingin makan es krim tapi takut gendut gitu, atau takut berat badannya bertambah gitu. Jadi bisa untuk yang lagi diet khususnya bisa ini untuk rekomendasi lah untuk yang sedang diet makan es krim jamur ini, di mana rendah lemak dan juga mengandung vitamin B gitu, Ratu. Baik, terima kasih Rezi atas informasinya hari ini. Untuk Anda bisa langsung saja ya untuk membeli es krim jamur ini untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, itu tadi Tribuners sederet rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda datangi di beberapa daerah di Indonesia. Tapi yang harus diingat adalah selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya juga aturan PPKM yang berlaku di kota-kota tersebut. Saya Ratu Sejati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.